Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Bagus Maja. Saya akan menjelaskan tentang perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia. Nah, tujuan penelitian untuk mengkaji pengaturan perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia yaitu diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Norma hukum pemberantasan aset korupsi merupakan upaya hukum yang paling bersifat strategis karena apabila ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi dapat diterapkan secara efektif, maka upaya pengambilan kerugian negara akibat tindak korupsi akan mencapai hasilnya secara optimal. Namun demikian, ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi sulit untuk dapat diterapkan secara efektif karena dapat sejumlah kelemahan yang menjadi faktor penghambat penerapan sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dinormakan di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai norma hukum yang mengatur secara jelas dan tegas tentang kedudukan pidana perampasan aset korupsi sebagai bagian dari pidana pokok, standar atau perhitungan. Pidana pokok, standar atau perhitungan kerugian negara dan instansi yang berwenang akibat tindak pidana korupsi akan mencapai hasilnya secara optimal. Namun demikian, ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi tersebut sulit untuk dapat diterapkan secara efektif karena dapat sejumlah kelemahan yang menjadi faktor penghambat penerapannya sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dinormakan di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai norma hukum yang mengatur secara jelas dan tegas tentang kedudukan pidana perampasan aset korupsi sebagai bagian dari pidana pokok, standar ataupun perhitungan kerugian negara dan instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara tindak pidana korupsi dan percepatan penyitaan harta benda milik tersangka korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Nabila Adani. Saya dari 12 MIPA 1. Dan saya akan membahas kebijakan nomor 2 yaitu kerjasama dengan negara lain untuk menegakkan undang-undang anti korupsi. Sebuah negara perlu bekerja sama dengan negara lain untuk menegakkan undang-undang anti korupsi. Kerjasama tersebut diperlukan agar negara dapat menangkap koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Pejabat yang berkorupsi biasanya memiliki mitra di negara industri untuk melakukan pencucian uang hasil korupsinya. Bukan suatu hal yang mudah untuk dapat menangkap koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Bahkan apabila sudah ada perjanjian ekstradisi sekalipun. Ini disebabkan oleh hukum yang berbeda di setiap negara. Untuk dapat meyakinkan pemerintah negara tempat koruptor melarikan diri, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi melalui perjanjian antar kedua negara. Permasalahan-permasalahan yang ada membuat kasus korupsi dan pencucian uang semakin hari semakin tinggi. Contoh kerjasama internasional dalam mengatasi kasus money laundering adalah dengan membentuk Interpol. Interpol memungkinkan setiap negara berhak bertukar informasi dan saling memberitahu orang yang termasuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Indonesia sudah menandatangani dan meratifikasi perjanjian untuk memberantas korupsi seperti United Nations Convention Against Corruption yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5
Permeswari nomor 5 tahun 2009. KPK juga melakukan kerjasama secara internasional. Kerjasamanya meliputi kerjasama dengan ACRC Korea Selatan, ACLEI Australia, CPIB Singapura, MACC Malaysia, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Kaula. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebajikan mengatasi korupsi, yaitu sistem penganggaran harus ada sistem e-planning dan sistem budgeting. Nah, sistem planning itu adalah sistem yang harus direncanakan berapa. Terus itu budgeting itu dalam merencanakan semua pengeluarannya. Terus itu dalam ada sistem seperti ini, hal itu untuk mencegah markup yang bisa terjadi pada saat perencanaan anggaran. Misalnya, seharusnya penganggaran barang dan jasa 4 miliar karena dipikirkan harus ada fee untuk kepala daerah, akhirnya jadi markup lebih mahal. Dengan adanya sistem e-planning dan e-budgeting ini, hal ini diharapkan bisa dicegah seperti itu. Sekian dari saya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Wahyu Oktaviani. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya dari kelompok tim 2. Di sini saya ingin menjelaskan singkat mengenai hukuman kebijakan alternatif untuk kasus tindak pidana korupsi oleh para pejabat. Di sini saya mengambil dengan cara pidana pengawasan. Pidana pengawasan dari yang diperuntukkan bagi 7 tahun penjara menjadi diperuntukkan maksimal 5 tahun penjara. Sejumlah hukum kebijakan alternatif yang bisa diterapkan seperti pidana pengawasan ini, contohnya seperti konsep bersyarat. Jadi pidana pengawasan ini masih memiliki persyaratan walaupun dengan cara non pemenjaraan. Pidana ini dapat diterapkan untuk para terdakwa yang divonis hukuman di bawah 5 tahun penjara. Pelaksanaan alternatif ini, pemidanaan mesti diimbangi dengan faktor pendukung, khususnya yang terkait menjalankan pidana pengawasan ini, termasuk membuat sistem manajemen pidana pengawasan yang efektif selain infrastruktur pendukung. Adapun juga keuntungan dan kerugian atau kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu koruptor menjadi lebih sedikit karena pemberantasan korupsi. Jadi menggunakan kebijakan alternatif dengan cara pidana pengawasan ini menjadi koruptor menjadi lebih sedikit. Kerugiannya itu tidak ada karena kebijakan ini sangat baik untuk para koruptor dan koruptor akan jera. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswah Ning Sahasra Kirana dan saya akan menjelaskan kebijakan alternatif untuk mengatasi korupsi yang ada di Indonesia. Jadi, kebijakan alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi korupsi adalah dengan menerapkan konsep carrot and stick. Nah, seperti namanya, konsep carrot and stick ini memuat dua hal, yaitu konsep carrot dan konsep stick. Nah, konsep carrot sendiri maksudnya adalah pemerintah memberikan pendapatan bersih kepada pegawai negeri sesuai dengan pendidikan, kepemimpinan, tanggung jawab, martabat, dan jabatannya. Sehingga pegawai negeri ini semua kebutuhannya tercukupi oleh negara.
Jadi pegawai negeri tersebut tidak akan memikirkan untuk melakukan korupsi. Kemudian konsep stick maksudnya adalah ketika ada pegawai negeri yang semua kebutuhannya sudah terpenuhi tapi masih saja melakukan korupsi, maka pegawai negeri tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Misalkan dengan hukuman penjara seumur hidup, dicabut jabatannya, tidak diperbolehkan untuk masuk instansi pemerintahan lagi, bahkan juga bisa juga dengan melakukan hukuman mati jika pegawai negeri tersebut ketahuan sudah melakukan korupsi skala besar yang merugikan banyak orang. Nah, tujuan dari konsep stick ini tentu saja untuk memberikan efek jera terhadap semua orang, sehingga tidak ada lagi pegawai negeri yang ingin melakukan korupsi. Karena melihat hukuman-hukuman tadi yang semuanya bersifat berat, jadi mereka tidak mau melakukan korupsi. Untuk kelebihan dan kekurangan kebijakan ini sendiri, kelebihannya, konsep carrot and stick ini sudah diterapkan di berbagai negara. Contohnya seperti di Republik Rakyat Cina dan Singapura. Dan konsep carrot and stick ini sudah terbukti berhasil di negara-negara tersebut. Sementara kekurangannya, karena hukuman dari konsep carrot and stick ini semuanya bersifat berat, maka pasti ada pihak-pihak yang menentang. Misalkan jika ada koruptor yang diberikan pidana hukuman mati, mungkin akan ada pihak-pihak yang merasa kalau hukuman itu terlalu berat, kalau hukuman itu melanggar hak asasi manusia dan lain-lain. Nah, jika misalkan konsep carrot and stick ini mau diterapkan di Indonesia, pemerintah harus benar-benar tegas untuk menerapkan konsep tersebut. Jangan sampai pemerintah lemah dan misalkan meringankan hukuman tersebut. Karena konsep carrot and stick ini sekali lagi tujuannya untuk memberikan hukuman seberat-beratnya supaya memberi efek jera. Jadi kalau hukumannya dikurangi, kesannya seperti konsep carrot and stick ini malah tidak diberlakukan seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Ramadhani Putri dari kelas 12 MIPA 1 dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan alternatif apa saja yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu pemerintah harus mulai menegakkan atau melaksanakan sosialisasi anti korupsi di jenjang SMP guna menjauhi tindakan korupsi di masa depan. Alasannya mengapa? Karena menurut saya jenjang SMP adalah jenjang yang paling tepat untuk melakukan sosialisasi karena pada saat itu pola pikir anak-anak remaja sudah mulai terbentuk sehingga kemungkinan bisa mempengaruhi pola pikir dari anak-anak itu sendiri. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari kebijakan ini sendiri yaitu kelebihannya, pemikiran anak bisa saja terbuka tentang pentingnya anti korupsi. Sosialisasi ini juga bermanfaat untuk masa depan karena dapat merubah pola pikir anak. Namun kekurangannya, anak-anak SMP bisa saja acuh tak acuh dengan sosialisasi anti korupsi ini, dan dampak terburuk dari pengenalan tentang anti korupsi sendiri adalah anak-anak justru malah melakukan sebaliknya. Yang harusnya kita menjauhi korupsi, mereka malah mencoba korupsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Alfiansa dari tim 2. Di sini saya akan menyampaikan kebijakan alternatif untuk mengatasi tindak atau kasus pidana berupa korupsi di kalangan para pejabat yang bisa memberikan efek jera. Jadi dilansir di Pintar Politik yang diunggah pada tahun 2017 mengenai hukuman alternatif bagi para koruptor yang bisa memberikan efek jera. Jadi DPR ini
pihak DPR sedang menggodok rancangan KUHP untuk membahas mengenai hukuman alternatif selain penjara. Hukuman alternatif yang hendak dilakukan itu yaitu kerja sosial, di mana koruptor atau pelaku akan melakukan kerja sosial dan mengabdikan dirinya dengan melakukan kerja yang nyata di lingkungan masyarakat. Nah, hukuman ini masih terbilang asing karena tindak pidana seperti korupsi itu biasanya sanksinya hanya berupa penjara, dijebloskan ke penjara. Namun lambat laun semakin berjalannya waktu, penjara kapasitasnya sudah penuh, sudah melebihi batas, sehingga DPR ini hendak mengenakan hukuman alternatif ini untuk mengatasi hal tersebut, karena semakin bertambah tahun tingkat kriminalitas juga semakin tinggi, sehingga membuat penjara itu menjadi sesak penuh, melebihi kapasitas yang seharusnya. Nah, mengapa DPR mengenalkan hukuman alternatif ini, yaitu berupa kerja sosial? Karena DPR berencana untuk mengganjar para koruptor dengan hukuman sosial. Dan di lain sisi, karena penjara ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, sehingga hukuman alternatif ini dinilai cocok dan juga bisa membuat kantong negara atau anggaran negara itu lebih sedikit pengeluarannya atau lebih hemat. Nah, sayangnya kebijakan ini dinilai terlalu biasa untuk kejahatan sekelas korupsi maksud saya, yang dimana korupsi ini merupakan kejahatan tingkat luar biasa atau kelas berat. Nah, karena kerja sosial ini terdengar seperti kerja sukarela ketimbang hukuman berat. Dan pada beberapa negara maju juga, kerja sosial ini biasanya dikenakan untuk tindak pidana ringan. Nah, dan juga dinilai kalau hukuman alternatif berupa kerja sosial ini tidak terlalu banyak memberikan dampak atau efek jerah. Nah, tapi menurut salah seorang ahli, hukuman berupa kerja sosial ini bisa diberlakukan kepada para koruptor karena di mana mereka kan melakukan kerja sosial di lingkungan masyarakat, otomatis mereka melihat langsung kan lapangan bagaimana kehidupan masyarakat. Nah, di situ mereka bisa melihat kehidupan masyarakat yang kesusahan dalam bidang ekonomi karena perlakuan mereka, karena akibat dari tindakan mereka yang melakukan korupsi. Nah, dan itu bisa membuat mereka menjadi sadar diri serta malu akan perbuatan mereka. Seperti itu. Untuk kelebihannya tadi bisa menghemat pengeluaran negara atau menghemat uang di kantong negara, terus mengurangi para narapidana di dalam penjara karena penjara sudah sesak atau penuh, dan juga memberikan efek berupa rasa malu dan sadar diri. Tapi untuk kekurangannya, kemungkinan hukumannya dinilai terlalu ringan dan juga bisa atau besar kemungkinan tidak memberikan efek jerah. Saya Violeta Ruth. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan strategi yang saya dapatkan, yaitu menerapkan strategi kebudayaan memberantas korupsi. Jadi, menurut pimpinan PP Muhammadiyah yaitu Hajriyanto Yetohari, strategi terbaik untuk memberantas korupsi adalah dengan cara strategi kebudayaan menurut beliau. Nah, cara ini lebih efektif untuk membangkitkan semangat anti korupsi tersebut. Hajriyanto juga berpendapat bahwa dalam rangka strategi kebudayaan, kata korupsi tersebut kurang
praktis dan juga kurang berakar. Beliau berpesan untuk tokoh-tokoh agama di Indonesia ini harus lebih aktual dan proporsional dalam menyampaikan pesan-pesan agamanya. Karena yang diajarkan oleh beberapa tokoh agama, mereka mengajarkan bahwa perbuatan baik akan menutupi dosa dari perbuatan jahat. Akan tetapi hal ini merupakan doktrin yang salah. Selanjutnya, dalam kebijakan ini terdapat juga kelebihan dan kekurangannya. Pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dari kebijakan ini, yaitu kelebihan dari kebijakan strategi kebudayaan, yaitu dengan mengoptimalkan peran dari masyarakat itu sendiri dengan luas dalam memberikan kontribusi terhadap usaha pemberantasan korupsi. Nah, dari itu tersebut diperlukannya kerangka kerja budaya. Nah, kerangka kerja yang dimaksud itu ialah memasukkan tema-tema korupsinya itu dan ikhtiar pemberantasannya ke dalam atmosfer budaya masyarakat, sehingga pengertiannya itu menjadi jelas dan terang dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk kekurangannya itu sendiri, yaitu para pelakunya itu beranggapan bahwa dapat kita lihat dari frasa korupsi yang diambil dari serapan asing ini, seakan mereka merasa keren, merasa hebat. Nah, sehingga sering terjadi para pejabat-pejabatnya itu tidak merasa malu dan tidak merasa khawatir untuk melakukan hal-hal tersebut yang tidak sepantasnya dilakukan. Sekian.